Pengertian desain kurikulum. Menurut Umar Hamalik, desain adalah suatu petunjuk yang beri dasar arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Prinsip-prinsip mendesain, yaitu dibagi menjadi 5. Pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar. Kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna merealisasikan tujuan pendidikan. Ketiga, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Keempat, desain menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Kelima, desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Berikutnya merupakan model desain kurikulum. Problem-centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat, dan menekankan pada perkembangan peserta didik. Minimal ada 2 variasi model desain kurikulum, yaitu the areas of living design and the core design. Baiklah, langsung saja yang pertama ada the areas of living design, yaitu menekankan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Dalam prosedur belajar ini, tujuannya bersifat proses dan yang bersifat isi diintegrasikan. Penguasaan informasi-informasi yang bersifat pasif tetap dirangsang. Ciri lain yaitu menggunakan pengalaman dan situasi-situasi dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Dalam the areas of living itu sendiri merupakan suatu desain yang merangkum pengalaman sosial peserta didik. Desain ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya menyajikan bahan ajar yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Yang kedua, menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang profesional. Yang ketiga yaitu motivasi berasal dari peserta didik. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu lemahnya integrasi kurikulum. Yang kedua, desain ini mengabaikan warisan budaya. Yang ketiga, para peserta didik memandang masalah untuk sekarang dan masa depan dengan mengabaikan masa lalu. The course design timbul sebagai reaksi utama kepada separate subjek desain yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata-mata pelajaran tertentu sebagai inti. Menurut konsep ini, inti-inti bahan ajar dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial. Ada beberapa variasi desain core kurikulum, yaitu the separate subject core, salah satu usaha untuk mengatasi keterpisahan antar mata pelajaran. 2. The correlated core, model desain ini berkembang dari the separate subject design. 3. The fused core, kurikulum ini juga berpangkal pada separate subject. 4. The activity atau experience core. 5. The areas of living core. 6. The social problem core. Perbedaan antara model desain kurikulum: subject-centered design mengutamakan isi, sedangkan learner-centered mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual. Sementara problem-centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat.